Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku semuanya, siswa-siswi SD Insan Kamil yang dirahmati Allah, marilah pertama senantiasa kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berbagai karunia-Nya, berbagai kenikmatannya, sehingga kita bisa melaksanakan Shaum Ramadan 1441 Hijriah ini dengan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, yang mana beliau telah mencurahkan umurnya, jiwanya, raganya, harta dan seluruh yang ada pada milik dirinya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu untuk menegakkan Islam. Anak-anakku yang Ustaz cintai, InsyaAllah Ustaz Abrar kali ini akan memberikan sedikit materi mengenai Sirah Nabawiyah. Apa itu Sirah Nabawiyah? Yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW, yang InsyaAllah dalam bulan Ramadan ini akan ada 2-3 kali pelajaran mengenai Sirah Nabawiyah. Ya, tentunya nanti Ustadz yang berbeda. Ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ustaz Abrar akan menyampaikan yaitu mengenai sejarah sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa kita mempelajari sejarah sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW? Kalau kita mempelajari perjalanan Nabi Muhammad, itu kan karena beliau adalah nabi kita, ya. Tapi mengapa kita harus mempelajari sejarah sebelum lahirnya Nabi Muhammad, ya? Ya. Terdapat beberapa alasan atau manfaat yang bisa kita ambil dari mengapa kita harus mempelajari sejarah sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, ya. Manfaat yang pertama yaitu yang pasti agar kita mengenal Nabi kita lebih dalam, ya. Kita mengetahui, ya, latar belakang dari kehidupan beliau, latar belakang dari orang tua beliau, lingkungan beliau seperti apa, ya. Yang kedua yaitu agar kita mengetahui kondisi sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, baik di kota Arab secara khusus maupun negeri-negeri yang lain di dunia secara umum, ya. Bagaimana kondisi saat itu? Apakah sudah baik ataukah carut marut atau seperti apa, ya? Kita nanti pelajari bersama. Lalu yang ketiga, mengapa, ya, kita harus mempelajari sejarah sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, ya? Yaitu untuk mengetahui hikmahnya diutus Nabi Muhammad SAW, ya. Kita mengetahui hikmah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad untuk apa, ya. Ya, kita merujuk pada poin kedua tadi. Setelah kita mengetahui kondisi masyarakat Arab pada khususnya dan umumnya dunia pada saat itu, ya, ternyata kondisinya adalah sangat buruk, ya, jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Misalkan saat itu, ya, sangat malu dengan mempunyai anak perempuan, ya. Misalkan seperti siswi-siswi SD Insan Kamil itu, ya, pada waktu dilahirkan dan ternyata lahirnya perempuan, ya, orang-orang saat itu sangat malu sekali. Bukan hanya sangat malu, akan tetapi
ada sikap setelah malunya itu diapakan? Dibunuh, ya. Akan tetapi setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, semuanya dihapus, ya. Karena apa? Semuanya adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, laki-laki ataupun perempuan, ya. Nah, itu dia. Setelah kita mengetahui kondisi yang saat itu kondisi jahiliyah, ya, kondisi yang sangat jauh dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala, maka diutuslah Nabi Muhammad SAW, ya. Ya, kita jadi tahu, oh, berarti Allah mengutus Nabi Muhammad dalam kondisi yang buruk, dalam kondisi yang tidak baik. Adanya Nabi Muhammad itu untuk memperbaiki kondisi pada saat itu. Nah, itu alasan kenapa kita mempelajari sejarah sebelum Nabi Muhammad lahir, yaitu untuk mengetahui apakah kondisi saat itu. Oh, ternyata kondisinya buruk, terus diperbaiki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita langsung saja, ya, biar tidak lama-lama. Insya Allah materi-materi yang akan Ustadz Abdur sampaikan setengah jam sampai 1 jam yang akan datang, yaitu meliputi, ya, yang pertama nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua yaitu asal usul orang Arab, yang ketiga yaitu masuknya agama Yahudi yang bertauhid, ya. Lalu yang keempat masuknya agama Nasrani, ya, sekali lagi yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya peristiwa gajah, ya, di mana Nabi Muhammad lahir pada tahun peristiwa gajah tersebut. Baiklah anak-anakku, siswa-siswi SD Tensan Kamil yang dirahmati Allah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau adalah Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir, ya. Dan Fihir inilah yang mempunyai julukan Quraisy, ya. Jadi setelah keturunannya Fihir semuanya dinamakan suku Quraisy. Karena apa? Keturunannya Fihir, yaitu keturunannya Quraisy. Berarti Nabi Muhammad dinamakan beliau termasuk dari suku Quraisy adalah karena keturunannya Mbah Fihir ini, ya. Ya. Dan masih banyak lagi kalau kita runut nasab Rasulullah, Fihir bin Malik bin Nadhr bin Kinanah dan seterusnya hingga akhirnya nanti Nabi Ismail alaihissalam. Berarti kakek cicitnya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Dan apabila kita teruskan Ibrahim bin Azar dan seterusnya sampai pada Nabi Adam alaihissalam, manusia yang pertama. Ya, baiklah, lanjut kita materi selanjutnya, ya, yaitu asal usul bangsa Arab, ya. Yang Ustaz Abdul sebutkan tadi, ya, nasabnya Nabi Muhammad SAW itu sampai kepada Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam, ya. Nabi Ibrahim bapaknya para nabi, ya, dan Nabi Ismail bin Ibrahim inilah, ya, yang menjadi bapaknya orang-orang Arab, ya. Kisahnya seperti ini. Dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam itu hidup pada zaman Raja Namrud, ya. Raja Namrud yang sangat zalim, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Hingga akhirnya singkat cerita, Nabi Ibrahim ini mendakwahkan agar kita menyembah Allah Subhanahu wa taala saja, itu sampai
Nabi Ibrahim dihukum bakar oleh Namrud, gitu ya. Lalu setelah itu hijrah ke Palestina, dan di Palestina mendapatkan seorang putra ya dari Siti Hajar ya, yang bernama Ismail ya, yang akhirnya nanti menjadi nabi ya, nabi penerus Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, suatu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham, memberikan wahyu lewat mimpi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu untuk menghijrahkan istrinya dan putranya, yaitu Hajar dengan Ismail alaihissalam tadi, untuk hijrah ke Mekah ya. Nah, singkat cerita, hijrahlah mereka bertiga ke sana. Akan tetapi Nabi Ibrahim meninggalkan di sana sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim kembali lagi ke Palestina dengan meninggalkan Hajar dan Ismail tadi di Mekah. Yang saat itu keadaannya berbeda dengan sekarang ya. Kalau sekarang itu sudah makmur ya di Arab Saudi sana, Mekah sana ya. Akan tetapi berbeda dengan zaman dahulu. Ketika Hajar dan Nabi Ismail itu datang ke sana, itu belum ada apa-apa, bahkan pepohonan pun tidak ada ya. Air tidak ada, orang tidak ada satupun ya. Jadi yang pertama kali yang berada di sana pada zaman itu adalah ya Nabi Ismail dengan ibunya ya tadi. Nah, karena kebingungan ya ceritanya yang sudah dikenal di masyarakat, itu kan ibunya kebingungan terus lari dari Safa sampai Marwa yang sampai hari ini dikenang dengan namanya sa'i ya pada musim haji. Lalu akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizatnya kepada Nabi Ismail dengan menjejakkan kaki di batu ya. Lalu keluarlah air dari sana. Lalu ibu Ismail bilang, Zam-zam, berkumpullah ya. Ya, jadi terus penamaan Zam-zam hingga hari ini ya, sampai hari ini berarti itu adalah mata air dari zaman Nabi Ismail, zaman Hajar ya, sampai hari ini, dan insya Allah sampai hari kiamat nanti tetap akan mengalir ya. Anak-anakku yang Ustaz cintai, kita lanjutkan. Setelah adanya air Zam-zam tadi ya, orang-orang yang biasa lewat Mekah ya, karena Mekah itu jalur perdagangan menuju Syam dari Yaman ya. Lalu ada orang-orang yang biasanya lewat di Mekah itu melihat sekumpulan burung yang berada di atas Mekah. Nah, orang-orang heran, itu kok ada burung, ada sekumpulan burung. Biasanya burung itu kalau berterbangan di atasnya berarti di bawahnya ada air. Masa di Mekah ada air? Ya? Padahal Mekah itu kering kerontang ya. Nah, lalu mereka dari suku Jurhum dari Yaman ini mencoba ingin tahu apakah memang ada air atau enggak. Ternyata ada air ya. Ternyata ada air, dan mereka minta izin kepada Hajar untuk mengambil air tersebut, dan akhirnya bukan hanya mengambil air, mereka pun izin untuk tinggal di sana. Nah, itulah awal mula orang-orang Arab ya, yaitu dari suku Jurhum yang menetap di Mekah ya, atas izin Hajar dan ibu Nabi Ismail alaihissalam ya. Nah, dan seterusnya. Lalu dari Nabi Ismail lahirlah anak-anak yang Ustaz sebutkan tadi, nasab-nasabnya tadi itu adalah dari suku Jurhum ya. Nah, itu selanjutnya pergi ke Yaman, ada yang ke Syam, ada yang ke Irak ya, dan seterusnya hingga lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu untuk asal usul negeri Arab ya. Lalu kita masuk kepada materi masuknya agama
Yahudi, ya. Sebagaimana diketahui teman-teman semuanya, ya, bahwasanya semua nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua agama samawi, ya, ataupun agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semuanya mengarah untuk mentauhidkan Allah, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ke yang lain, ya. Di dalam Allah mengabarkan kepada kita, ya, tentang para nabi-nabi yang mereka mendakwahkan bahwa Allah lah yang disembah, ya, bukan selainnya. Di dalam surat Al-A'raf terdapat banyak ayat mengenai hal tersebut, ya. Salah satunya adalah Al-A'raf, surat Al-A'raf ayat yang ke-73. Wa ila samuda akhahum shalihan, ya. Dan kepada kaum Samud, ya, kaum Samud itu adalah kaum yang tidak beriman, yang tidak ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan banyak nikmat kepada mereka, ya. Terus ayat yang lain, wa ila adin akhahum hudan, ya. Dan kepada kaum Ad sama, sebagaimana kaum Samud itu adalah satu keturunan, ya. Akhahum hudan, kami utus saudara mereka Hudan, Nabi Hud alaihi salam. Untuk apa? Ya, kepada kaum tersebut Nabi Hud dengan Nabi Saleh tadi diutus oleh Allah adalah untuk qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Untuk mengatakan kepada mereka, ya qaumi i'budullaha, wahai kaumku, i'budullaha ma lakum min ilahin ghairu, ya. Sembahlah Allah saja, ya. Sesungguhnya tidak ada sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi semua nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak Nabi Adam alaihi salam hingga terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah untuk mendakwahkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang berhak untuk disembah, ya. Anak-anakku yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi materi masuknya agama Yahudi di Arab yang Ustadz sampaikan ini nanti maksudnya adalah Yahudi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mentauhidkannya, ya. Yang pertama adalah, ya, kita akan mengetahui nenek moyang dari orang-orang Yaman terlebih dahulu, ya. Raja yang pertama dari Tubak, ya, namanya Raja Tubak, ya. Kalau saat itu, ya, ada yang namanya imperium atau kerajaan Romawi, ya, di barat, lalu di timur ada kerajaan Persia, lalu di sebelah selatan Afrika, ya, itu ada Najasyi, ya. Lalu di Yaman, ya, sebelah selatannya Mekah itu ada yang namanya Tubak, ya, kerajaan Tubak. Nah, kerajaan Tubak ini yang pertama rajanya adalah Rabi'ah bin Nasr, ya. Singkat cerita, ya, Rabi'ah bin Nasr ini mempunyai beberapa putra, ya. Akan tetapi putra yang menjadi raja selanjutnya, ya, karena saat itu ada kebudayaan, ya, yang mempunyai wajah tampan, yang mempunyai kekayaan, yang mempunyai kekuasaan yang luas, itulah yang menjadi raja selanjutnya. Nah, dari putra-putra Rabi'ah bin Nasr ini ada salah satu yang namanya As'ad, ya. Maka ialah yang menjadi raja selanjutnya setelah
sepeninggal Rabi'ah bin Nasr. Ya, mereka ini adalah penyembah berhala awalnya, ya, penyembah berhala. Nah, singkatnya jadilah As'ad ini menjadi Raja Tuba yang akhirnya menjadi namanya bergelar Tabban As'ad. Ya, singkat cerita, Tabban As'ad ini suka berdagang, ya. Lalu satu ketika berdaganglah Tabban As'ad ini ke Syam, ya. Karena waktu itu Syam yang dikuasai oleh Romawi itu sudah menjadi negeri yang makmur, ya. Lalu putranya, ya, putra dari Tabban As'ad ini dititipkan di Madinah, ya, untuk berdagang juga di sana. Pada suatu ketika, ya, terjadi konflik antara anaknya Tabban As'ad tadi, ya, dengan orang-orang Madinah. Maaf, namanya belum Madinah saat itu, ya. Ya, jadi Tabban As'ad ini menitipkan anaknya tadi ke Yasrib, ya. Yasrib itu nama sebelum nama Madinah, ya. Karena Madinah itu adalah nama pemberian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Awalnya adalah namanya Madinatul Rasul, kotanya Rasul, kotanya Nabi Muhammad. Lalu disingkat menjadi Madinah. Yang sebelumnya namanya adalah Yasrib, ya. Nah, anaknya Tabban As'ad ini tadi terjadi konflik yang akhirnya menewaskan anaknya Tabban As'ad tadi, ya, dengan orang-orang Yasrib. Lalu tersiarlah, ya, berita ini dan terdengar di telinga bapaknya, yaitu Tabban As'ad tadi yang berada di Syam. Berapa waktunya? 1 bulan, ya. Kalau kita hari ini mungkin kalau ada kabar di Amerika 5 menit yang lalu, ya, kita sekarang sudah tahu, ya. Karena apa? Ya, dengan gadget, dengan Android, ya. Akan tetapi kalau zaman dahulu, karena dari dari orang per orang, ya, dari kabar orang berdagang, baru kita tahu kalau ada kabar, ya. Jadi setelah 1 bulan yang akan datang baru mengetahui bahwasanya putranya Tabban As'ad tadi tewas terbunuh di Yasrib, ya. Lalu Tabban As'ad tadi mengutus mengirim pasukan, ya, bersama Tabban As'ad ini juga ke Yasrib untuk menuntut balas atas matinya anaknya tadi, ya. Nah, ini ada hal yang unik, ya, yang terjadi di Yasrib, ya. Pada saat itu terjadi peperangan antara pasukan Tabban As'ad, ya, pasukan Yaman dengan orang-orang Yasrib pada siang harinya sampai sore harinya. Akan tetapi pada malam harinya, ya, orang-orang Yasrib itu menjamu sebagaimana orang yang kedatangan tamu menjamu tamunya, seperti itu. Itu di malam hari. Lalu mengobati orang-orang yang terluka dari pihak Tabban As'ad tadi. Itu yang terjadi beberapa hari. Siangnya sampai sorenya perang. Tapi malamnya pasukan Tabban As'ad tadi dijamu oleh penduduk Yasrib dan mengobati luka-luka pasukannya, itu. Ya, itu hal yang unik. Lalu satu ketika ada 2 rahib Yahudi, ya, yang pastinya seperti yang Ustaz Abrar sampaikan tadi, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena pada saat itu belum ada penamaan Islam secara khusus, ya. Jadi 2 rahib ini adalah mewakili Islam juga karena mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak mensekutukan Allah, ya. Nah, 2 rahib ini datang
Dua rahib ini datang mendatangi Taban As'ad. Wahai raja, apa yang engkau inginkan? Memerangi kami. Nah, lalu raja tadi menjawab, aku ingin memerangi orang-orang Yasrib karena mereka membunuh anakku. Lalu dua rahib tadi mengatakan, kamu tidak akan bisa menaklukkan, kamu tidak akan bisa memerangi orang-orang Yasrib ini. Kaget dong raja tadi. Nah, mengapa? Yasrib ini adalah kota nantinya tempat tinggal Nabi terakhir, ya. Itu terdapat di kitab kami, ya. Nah, apa itu Nabi? Apa itu kitab? Ya. Sekali lagi, ya, Taban As'ad ini adalah orang penyembah berhala, jadi dia tidak mengenal kitab, tidak mengenal Nabi, ya, tidak mengenal Tuhan, ya, mengenalnya hanya patung yang ia sembah saja. Nah, semenjak itu berdialoglah antara rahib Yahudi yang beriman kepada Allah dengan Taban As'ad tadi, ya. Nah, akhirnya Taban As'ad ini tidak jadi untuk mengurungkan niatnya untuk memerangi orang-orang Yasrib, dan malah tertarik dengan apa yang diucapkan dua rahib tadi. Yang akhirnya setelah penjelasan dua rahib mengenai Nabi terakhir yang akan datang di Madinah, terus orang-orang Yasrib tidak akan bisa diperangi, ya. Terus melihat juga orang-orang Yasrib itu ternyata orang-orang baik, itu mengurungkan niatnya untuk memerangi orang-orang Yasrib, ya. Nah, ini ada hikmah yang bisa kita ambil, ya. Ternyata orang-orang Yahudi itu sebenarnya mereka sudah yakin, ya, dari Taurat, dari kitab Taurat, bahwasanya akan datang Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW yang berada di Madinah nantinya. Nah, terus selanjutnya orang Madinah itu sejak dahulunya sudah mempunyai etika yang baik, gitu, ya. Ya, itu tadi buktinya, ya. Malam harinya, walaupun siang harinya perang, malam harinya malah dijamu seperti menjamu tamu, tuh. Ya, kita lanjutkan. Lalu setelah berdialog dan akhirnya Taban As'ad ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari berhala, ya. Lalu Taban As'ad ini mengajak dua rahib tersebut untuk mengajak pulang ke Yaman, ya, untuk mendakwahkan Islam ini, ya. Keimanan kepada Allah ini didakwahkan ke rakyatnya yang berada di Yaman. Karena apa? Taban As'ad ini tidak mau, masa kita hanya menyembah patung, ya. Ternyata ada penyembahan yang lebih baik dari itu, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dari itu dua rahib Yahudi tadi menyanggupi, ya. Singkat cerita, sampai tengah perjalanan, ya, Taban As'ad ini waktu beristirahat di tengah jalan itu didatangi suku Huzail yang mengatakan, wahai raja, di sana menunjuk di kota Mekah, ya. Di sana itu ada emas, ya, emas, perak, pokoknya yang bagus-bagus itu, terpendam di bawah rumah yang mereka sebut yang mereka sering bertawaf di sekelilingnya. Aku tertarik sekali, kata Taban As'ad tadi, ya. Yang akhirnya Taban As'ad yang awalnya mau pulang ke Yaman mampir dulu untuk ke Hijaz, ya. Hijaz itu adalah nama sebelum nama Mekah, ya. Sebelum penamaan Mekah, maka dulu namanya adalah Hijaz, ya. Nah, masuklah Taban As'ad ini ke Hijaz yang berniat untuk memerangi orang sana dan mengambil harta yang ada di bawah Ka'bah itu.
Belum sampai sana, ya. Dua rahib tadi berkata lagi, kan sudah bersama Taban As'ad ya. Lalu berkata lagi, engkau tidak akan sanggup memerangi orang-orang Mekah. Suku Huzail tadi hanya ingin mencelakakan kamu. Karena apa? Karena kita semua tahu ya, siapa yang berani-berani memerangi Ka'bah atau mau menghancurkan Ka'bah, maka akan berhadapan dengan sang pemilik Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kamu pergi ke sana. Dan aku pun tidak mengetahui rumah yang Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk beribadah manusia di sana kecuali Ka'bah, ya. Jadi orang Yahudi pun pada waktu itu yang beriman ya pasti itu sudah tahu bahwasanya Ka'bah itu adalah rumah Allah. Ya. Selanjutnya diurungkan lagi Taban As'ad ini tidak jadi untuk memerangi orang-orang Mekah. Ya. Ya. Akan tetapi ya dua rahib tadi merekomendasikan untuk Taban As'ad ini agar bertawaf ya sebagaimana orang-orang Arab bertawaf di sana. Ya. Lalu Taban As'ad bertawaf sebagaimana rekomendasi dari dua rahib tadi. Ya. Lalu malamnya Taban As'ad ini bermimpi ya, dalam mimpinya untuk memakaikan sebuah kain yang bagus di Ka'bah ya. Sebagai yang perlu diketahui adalah Ka'bah saat itu belum ada kain penutup sebagaimana kalau kita melihat hari ini di televisi mungkin ya. Kita sudah tahu bersama bahwasanya Ka'bah itu ada kain penutupnya yang kita namakan dengan kiswah. Akan tetapi di zaman Taban As'ad pada saat itu belum ada kain penutupnya ya. Berarti hanya berupa batu yang disusun seperti itu, kotak gitu ya. Dan mimpi itu terjadi berulang kali, bukan hanya sekali ya. Maka ia simpulkan ia akan memberikan kain yang terbagus ya untuk dipakaikan di Ka'bah yang dinamakan dengan kiswah kita hari ini. Jadi kiswah yang pertama kali ya itu adalah kiswah pemberian Taban As'ad ini ya. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW lahir ya. Singkat cerita, setelah itu pulanglah Taban As'ad bersama dua rahib tadi untuk ke Yaman untuk mendakwakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi rakyat Yaman menolaknya ya. Karena apa? Ya, mereka menolaknya sebagaimana orang-orang yang tidak beriman menolaknya ya. Taban As'ad ini memahami kalau di sana ada api besar ya. Api besar ya. Yang api besar itu untuk menghakimi orang yang merasa benar semua seperti itu ya. Ya, jadi pada saat itu ada api yang mereka yakini apabila ada dua orang yang merasa benar semua, yang pasti ada yang benar satu ya, benar satu. Nah, lalu api itu diyakini bisa memberikan keputusan yang terbaik. Apabila orang itu salah, maka akan dilalap api. Nah, itu digunakan Taban As'ad untuk meyakinkan orang-orang Yaman pada saat itu. Ya. Dua rahib tadi ya dihadapkan dengan api. Satu sisi ya. Di sisi lain ada pemuka-pemuka orang-orang penyembah berhala yang ada di Yaman di sisi lain itu. Jadi ada dua sisi,
mana ini yang benar, ya. Dengan dihadiri warga Yaman pada saat itu, ya, ingin melihat mana yang benar antara orang yang beriman yang diwakili dua rahib tadi atau orang penyembah api, penyembah berhala, ya, yang diwakili orang pemuka penyembah berhala tadi. Nah, akhirnya dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, ternyata api tersebut melahap penyembah berhala, ya. Dan melahap berhala-berhala kepunyaan mereka. Ya. Nah, semenjak kejadian itu, orang-orang Yaman yakin bahwasanya dua orang rahib itulah yang benar. Maka orang-orang Yaman pada saat itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, seluruhnya. Itulah proses masuknya agama Yahudi, ya. Ya. Sekarang kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya, ya, yaitu masuknya agama Nasrani, ya. Ingat, semua nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak terkecuali adalah untuk mendakwahkan bahwasanya hanya kita harus beribadah, kita harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ayat yang telah kami Ustaz Abrar sebutkan di atas, ya. Termasuk materi yang akan Ustaz Abrar sampaikan yaitu masuknya agama Nasrani. Ini adalah yang disebutkan adalah orang-orang Islam pada saat itu, ya, sebelum Nabi Muhammad lahir, yang dinamakan dengan Nasrani, pengikut Nabi Isa alaihissalam, ya. Ya. Disebutkan ada orang, ya, namanya Faimion, ya. Faimion ini beliau adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya menyembah kepada Allah, menganggap Nabi Isa hanya sebagai manusia yang diutus oleh Allah, dimuliakan oleh Allah sebagai nabi, pembawa risalah, ya. Faimion ini, ya, sempat menjadi budak, ya, karena dijual oleh orang-orang yang saat itu tidak baik, ya, gitu, ya. Sampai beliau ke negeri Najran, ya. Di sana oleh tuannya, ya, oleh tuannya Faimion tadi, ya, kan Faimion menjadi budak, ya, berarti mempunyai tuan, ya. Oleh tuannya ini di kamarnya Faimion kok selalu bersinar, ya. Padahal saat itu enggak seperti sekarang, ya. Saat itu, ya, berarti penerangannya berupa api, ya. Akan tetapi ini kok kamarnya Faimion selalu terang. Kenapa, ya? Selalu terang, bercahaya. Nah, akhirnya bertanya tuannya tadi, "Wahai Faimion, apa yang kamu lakukan? Apa agamamu?" Ya. Maka Faimion mulai mulai mengajarkan agama Islam ini, ya. Mulai mengajar beriman kepada Allah, mulai menerangkan agama Allah ini, ya. Nah, satu ketika, ya, Faimion ini bertempat tinggal di tenda, ya, di sebuah tenda di antara Najran, ya, negeri Najran. Nah, orang-orang Najran itu sukanya adalah belajar sihir, ya. Ya. Di negeri Najran itu ada seorang raja, ya, yang bernama Dzunuwas. Raja Dzunuwas ini mempunyai
seorang menteri, ya, yang menteri ini adalah seorang penyihir. Yang sebenarnya penyihir ini sudah tua. Maka dari itu Raja Dunwas menginginkan penyihir ini mencari penyihir baru yang lebih muda agar bisa menggantikannya, ya. Sudah saatnya pensiun, mungkin seperti itu, ya. Penyihir tua tadi. Lalu benar, penyihir tua tadi mencari pemuda, ya, yang memang saat itu di negeri Najran itu memang sukanya belajar sihir. Ya mungkin kalau kita hari ini kita belajar di SD, ya, belajar tahfidz, belajar matematika, belajar bahasa Indonesia dan seterusnya. Nah, kalau di Najran pada saat itu adalah belajar sihir, ya. Kalau kita mungkin hari ini pernah melihat film Harry Potter, nah mungkin seperti itu gambarannya. Orang-orang negeri Najran suka belajar sihir. Nah, salah satu orang yang belajar sihir namanya adalah Abdullah bin Samir, ya. Abdullah bin Samir ini belajar sihir kepada menterinya Raja Dunwas tadi, ya. Raja Yaman. Lalu Abdullah bin Samir itu tadi Faimion itu kan membuat tenda di antara negeri Najran dengan orang-orang yang belajar sihir tadi, ya. Jadi Abdullah bin Samir ketika pulang dari belajar sihir itu melihat ada sebuah tenda, lalu ia ingin melihatnya, ya. Ternyata di dalamnya ada seorang yang sedang beribadah, ya, yang membuat ia tertarik, ya. Ternyata dia tertarik melihat orang yang beribadah tadi, ya. Itu adalah Faimion tadi, ya. Diterangkan kita harus beribadah kepada Allah, kita harus mentauhidkan Allah, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, dan diajarkan mengenai Islam ini oleh Faimion tadi. Nah, begitu seterusnya. Sepulang dari belajar sihir, lalu belajar dengan Faimion. Pulang dari belajar sihir, belajar tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai satu ketika di sebuah pasar muncul hewan yang besar, ya, yang menakut-nakuti orang-orang pada saat itu, ya. Nah, ini menjadi kesempatan bagi siapa? Abdullah bin Samir tadi untuk membuktikan sihir yang benar atau beriman kepada Allah lah yang benar, ya. Maka Abdullah bin Samir ini berdoa kepada Allah, ya Allah, jika memang beriman kepada Engkau adalah yang benar, maka matikanlah hewan ini, hewan yang besar, ya, bukan hewan yang kecil, ya, tapi hewan yang besar yang tidak mungkin dibunuh pada saat itu. Akan tetapi Abdullah bin Samir setelah berdoa dan melemparkan batu yang kecil, itu ternyata bisa membunuh hewan yang besar itu, ya. Nah, semenjak saat itu Abdullah bin Samir ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang benar adalah Faimion, orang yang beribadah, orang yang mengajak beriman kepada Allah taala, ya, itu bukan sihir, ya. Sihir ternyata hanya bohongan saja. Ya. Setelah itu, ya, Abdullah bin Samir datang ke orang-orang, mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah dengan cara mengobati orang yang terkena penyakit, ya. Jadi setiap orang yang terkena penyakit itu diajari, kamu mohonlah kepada Allah, berimanlah kepada Allah, terus memohonlah kepada Allah agar disembuhkan, lalu sembuh, ya. Setiap orang yang sakit
diajaknya Abdullah bin Samir ini untuk beriman kepada Allah dan meminta berdoa kepada Allah agar sembuh, maka banyak dari orang-orang Najran pada saat itu sembuh karena beriman kepada Allah, ya. Jadi banyak yang menjadi orang yang beriman, ya. Nah, setelah itu Raja Dunuwas menjadi marah. Loh, ini kan pemuda yang diajari sihir, kenapa kok malahan membangkang, ya? Malah mengajak beriman kepada selain aku, ya. Karena pada saat itu Dunuwas ini juga mengaku sebagai Tuhan, ya, walaupun dia awalnya beragama Yahudi yang tadinya Dunuwas bin Taban As'ad, ya, anaknya Taban As'ad tadi yang beragama Yahudi. Akan tetapi ternyata setan membisikinya, ya. Akhirnya dia mengaku menjadi Tuhan, ya. Nah, akhirnya Dunuwas yang mengaku sebagai Tuhan ini menyuruh pasukannya untuk membawanya ke atas gunung, ya, mengikatnya, membawa ke atas gunung untuk diterjunkan dari atas gunung, ya. Maksudnya apa? Untuk membunuhnya, ya. Akan tetapi Abdullah bin Samir ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, timpakanlah kematian ini kepada pasukannya Dunuwas. Lalu akhirnya apa? Abdullah bin Samir selamat dan pasukan Dunuwas inilah yang jatuh ke dalam jurang, ya, dari atas gunung tadi, dan Abdullah bin Samir kembali ke istana, ya, untuk menegaskan, loh, ini aku masih hidup, ya. Nah, ternyata raja tadi, loh, kok kamu masih hidup? Mana pasukanku? Pasukanmu sudah mati dengan izin Allah, ya. Demi Allah, kamu tidak akan bisa membunuhku, ya. Tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu selanjutnya Dunuwas ini memerintahkan pasukannya lagi untuk mengikat Abdullah bin Samir itu tadi dan membawa ke laut, lalu diterjunkan ke laut, ya. Lalu kembali lagi Abdullah bin Samir berdoa, ya Allah, terjunkanlah mereka pasukannya Dunuwas ini agar mereka mati. Ternyata benar, Abdullah bin Samir selamat dan kembali ke istana. Lalu pasukan Dunuwas tenggelam di laut. Nah, sekali lagi Raja Dunuwas tadi heran, loh, kok kamu masih hidup? Sesungguhnya tidak ada yang bisa membunuhku, ya, tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Engkau bisa membunuhku ada satu syarat, ya. Apa itu syaratnya? Engkau kumpulkan orang-orang Najran seluruhnya, ya. Lalu engkau tarik panah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, Rabbnya pemuda ini, ya. Nah, ternyata benar. Setelah paginya dikumpulkanlah seluruh warga Najran, ya, sampai satu riwayat menyebutkan 20.000 warga, ya. Saat itu dikumpulkan di sebuah lapangan. Lalu Abdullah bin Samir ini dipersiapkan untuk dipanah nanti, ya, dipanah. Ternyata sekali dua kali meleset, ya. Sampai raja tadi marah, kamu bohong, ya. Katamu setelah aku mengumpulkan warga Najran dan aku memaramu, kamu akan bisa mati. Lalu Abdullah bin Samir berkata lagi, kamu yang bohong, ya. Aku berkata, panahlah aku dengan berkata Bismillahi birabbil ghulam, ya. Dengan menyebut nama Allah, Rabbnya ghulam, ya, Rabbnya pemuda ini, ya. Nah, setelah ketiga kalinya raja tersebut, Raja Dunuwas, berkata dengan kerasnya Bismillahirrahmanirrahim, langsung dipanah. Oh, ternyata terkena. Nah, warga sudah mulai tergoncang ini keimanan kepada berhala ini,
ya walaupun sudah sejak lama ya, akan tetapi dengan melihat kejadian tersebut, ternyata dengan menyebut nama Allah, dengan izin kepada Allah, ternyata pemuda tersebut bisa mati. Oh, berarti yang benar adalah pemuda ini. Maka seluruh rakyat yang melihat kejadian itu seketika beriman kepada Allah ya, seketika beriman ya kepada Allah, meyakini apa yang apa yang didakwahkan oleh pemuda ini tadi, ayat Abdullah bin Samir, ternyata benar ya. Nah, maka rakyat Najran saat itu menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, lalu raja menjadi marah ya. Loh, ini kok malah menjadi beriman semuanya? Gimana ini ya? Ya, akhirnya ya, karena marah dan putus asa mungkin ya, dibuatlah parit yang besar ya, parit yang memanjang, lalu di dalam parit itu dinyalakan api yang besar. Untuk apa? Untuk membakar setiap orang yang beriman kepada Allah Ta'ala ya. Kisah ini bisa dilihat di dalam Al-Quran surat Al-Buruj ya, ayat yang keempat dan seterusnya ya. Qutil ashabul uhdud, maka celakalah orang yang membuat parit ya, yang berapi-api. An-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka diterjunkan ke dalam api karena mereka berkata beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Nanti bisa dilihat anak-anakku semuanya di surat Al-Buruj ya. Ya. Selanjutnya singkatnya semua orang sudah masuk ya. Nah, ini ada satu hal yang menarik lagi. Ada seorang ibu ya, ada seorang ibu-ibu yang sudah beriman dengan menggendong bayinya ya, menggendong bayi, mau diterjunkan ke api tapi ragu-ragu. Wah, ini bayiku masih kecil ya. Tapi dengan hikmah Allah, bayi tersebut bisa bicara ya. Wahai ibu, engkau berada di agama yang benar, maka terjunlah ya, karena engkau akan diberikan surga ya. Karena itu adalah kondisi yang tidak lazim seorang bayi bisa bicara, yang dia yakini oh itu berarti pemberian Allah ya. Akhirnya ibu tersebut yakin, akhirnya masuk ya. Bukan masuk karena bunuh diri, tapi masuk karena dipaksa oleh pasukan Raja Dzunnuwas tadi ya. Akhirnya semua raja dari semua rakyat yang beriman kepada Allah sebanyak 20.000 tadi semuanya mati terbakar ya. Akan tetapi ada satu qadarullah, ada satu yang namanya Zu Sa'labah itu selamat dan lari ke Romawi untuk meminta bantuan memerangi Raja Dzunnuwas yang zalim tadi. Maka diperintahkanlah Najasyi ya, Najasyi Raja Habasyah yang ada di Afrika yang seagama dengan orang-orang Najran, yaitu Nasrani yang beriman kepada Allah, itu untuk memerangi siapa tadi? Memerangi Dzunnuwas ya. Diperintahkanlah Iryal ya, diperintahkan Iryal bersama Abraha. Iryal ini lebih tinggi ya, komandannya Abraha gitu ya. Lalu berangkatlah Iryal dengan Abraha ini membawa 70.000 pasukan dari Habasyah untuk memerangi Dzunnuwas. Singkat cerita, Dzunnuwas ini akhirnya meninggal, mati ya. Dan akhirnya Iryal inilah yang menjadi raja Yaman selanjutnya. Nah, itu tadi proses masuknya agama Nasrani ya. Sekarang sudah beralih ke materi selanjutnya ya, yaitu peristiwa gajah ya, yang diawali dari kedatangan Iryal dengan Abraha tadi
ke Yaman, yang akhirnya Iryad menjadi raja di Yaman. Akan tetapi Iryad ini tadi setelah menjadi raja di Yaman itu menjadi raja yang zalim, ya. Nah, rakyat menjadi tidak suka, yang diwakili dengan Abroha. Ternyata Abroha ini juga tidak menyukai Iryad karena kezalimannya. Akhirnya Abroha ini bisa mengalahkan Iryad, ya. Nah, akhirnya Abroha ini yang menjadi raja selanjutnya di Yaman, ya. Nah, selanjutnya singkatnya Abroha membuatkan tempat ibadah untuk siapa? Raja Najasyi yang ada di Habasyah di Afrika. Itu berupa Qulais, ya. Qulais ini adalah gereja yang sangat megah, ya, sangat mewah, sangat besar, gitu ya. Yang dihadiahkan kepada Raja Habasyah, rajanya yang ada di Afrika sana. Ya, niatnya pertama adalah niat yang baik untuk membangun tempat ibadah yang mewah untuk diibadahi orang-orang, ya. Akan tetapi lama kelamaan, ya, Abroha ini menginginkan semua orang-orang Najran, ya, itu untuk beribadah di mana? Di Qulais tadi, ya. Bukan hanya orang-orang Najran, orang-orang Yaman, tapi orang-orang Arab seluruhnya disuruh Abroha untuk beribadah di gereja buatannya tadi, yaitu Qulais, ya, Qulais. Selanjutnya ternyata orang-orang Arab, ya, itu sudah mempunyai rumah ibadah sendiri, ya. Ternyata akhirnya Abroha ini mendengarkan informasi ada rumah ibadah selain Qulais, ya. Apa namanya? Ka'bah yang ada di Mekah, gitu, ya. Nah, karena mengetahui adanya Ka'bah atau ada tempat ibadah selain dari Qulais ini, maka ia menjadi marah, ya. Ia sudah berusaha keras agar orang-orang Arab itu mau beribadah ke Qulais. Akan tetapi orang-orang Yaman, orang-orang Arab tetap saja beribadah ke Mekah, ya, beribadah di Ka'bah maksudnya, ya. Padahal kalau kita bandingkan, Ka'bah itu hanya bangunan berbentuk kotak, itu saja, ya. Dan Qulais buatan Abroha ini adalah sebuah bangunan yang mewah, ya, yang besar, yang megah, gitu, ya. Akan tetapi, ya, karena itu memang sudah warisan dari kakek-kakeknya orang Arab saat itu, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, maka tetap dihormati, tetap diibadahi, ya. Sampai satu ketika, ya, Qulais ini diberikan kotoran oleh orang-orang Arab, ya, yang menjadikan Abroha ini menjadi marah besar, yang dia berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Ya. Akhirnya dia mengumpulkan bala tentaranya dan mengumpulkan gajah-gajah, bukan hanya satu, tapi gajah-gajah, ya, itu untuk menyerang Ka'bah, ya. Singkatnya, ia berjalan ke Mekah dengan membawa bala tentaranya dan gajah-gajah, ya. Dan gajah ini mempunyai istilahnya ketua gajah, ya, ketua gajah yang paling besar. Kalau gajah yang paling besar ini duduk, semua gajah yang ada di belakangnya duduk. Kalau berjalan, semuanya berjalan. Kalau ke kiri, semuanya ke kiri. Nah, itu kayak ketua kelas, gitu, ya. Nah, gajah yang besar itu namanya adalah Mahmud, ya. Ya, itu memang seperti itu. Gajah yang paling besar adalah Mahmud, ya. Nah, saat itu Abroha di tengah jalan, ya,
menemui unta ternak-ternak unta yang diketahui itu adalah miliknya Raja Mekah, yaitu Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, 200 ekor unta miliknya Abdul Muthalib dengan ternak-ternak yang lain itu disita oleh Abraha, ya. Singkatnya, Abdul Muthalib datang ke perkemahan Abraha tadi, ya. Lalu Abraha berkata, "Hai Abdul Muthalib, apa yang kamu inginkan datang ke sini?" Ya. Dalam gambarannya Abraha, Abdul Muthalib ini menginginkan perkataan, "Mbok yo jangan menyerang Ka'bah, kamu pulang saja." Ya. Abraha berpikiran seperti itu, akan tetapi berbeda kenyataannya, ya. Abdul Muthalib, yaitu kakeknya Nabi Muhammad tadi, berkata, "Tolong kembalikan 200 untaku. Tolong kembalikan 200 untaku." Lalu Abraha heran, "Loh, aku ini mau menghancurkan Ka'bahmu, rumah ibadahmu. Mengapa kau malah mengurusi untamu?" Lalu Abdul Muthalib menjawab, "Aku pemilik unta-unta itu. Dan Ka'bah itu mempunyai pemilik sendiri, ya, yang pasti akan dilindunginya." Tuh, berarti engkau mau aku menghancurkan Ka'bah, berarti itu urusanmu dengan pemilik Ka'bah itu, kata Abdul Muthalib, ya. Baiklah, ya, setelah itu dikembalikan untanya dan Abdul Muthalib sebagai pemimpin Mekah saat itu menyuruh orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah untuk menyingkir dari kota Mekah, naik ke gunung-gunung, ya. Singkatnya, masuklah Abraha ini ke Mekah, ya. Akan tetapi sebelum masuk ke Mekah, ternyata Mahmud, ya, gajah yang paling besar tadi, terduduk, ya, seakan-akan di depan ada penghalang atau ada perintah untuk duduk, ya. Otomatis gajah-gajah di belakangnya ikut duduk, ya. Karena apa? Ketua kelasnya menyuruh untuk duduk, ya, mencontohkan untuk duduk, ya. Lah, pembawa apa tadi? Gajah tadi, pembawa Mahmud itu mengarahkan Mahmud ke Mekah, tetap nggak mau. Dipukul tetap nggak mau, ya. Dipukul perutnya tetap nggak mau sampai berdarah, ya. Lalu dicoba diarahkan ke arah Yaman, arah kembali, mau berjalan dan berlari. Lalu diarahkan ke arah Romawi, mau. Lalu diarahkan ke arah timur, mau, ya. Lalu diarahkan lagi ke arah Mekah, tetap duduk lagi. Nah, jadi seakan-akan memang ke arah Mekah dilindungi dan diperintahkan untuk tidak masuk ke dalam Mekah. Nah, saat itulah datanglah, ya, berbondong-bondong burung dari langit itu, ya, yang membawa kerikil, ya, yang panas. Ada 3 kerikil setiap burungnya. Yang satu ada di paruhnya dan 2 berada di kakinya, ya. Lalu singkatnya burung itu langsung menurunkan kerikil-kerikil itu dan mengenai tubuh para pasukan Abraha dan gajah-gajah Abraha, ya. Itulah cerita singkat pada peristiwa gajah, ya. Lalu sedikit mengenai keadaan orang-orang Arab saat itu, ya. Orang-orang Arab, ya,
ada yang bernama Abdullah bin Luhai. Abdullah bin Luhai ini adalah orang yang mengubah tatanan kehidupan peribadahan yang ada di Mekah. Ya. Tatanan peribadahan yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam di Mekah. Nah, karena saat itu orang-orang Mekah pun menyembah Allah. Akan tetapi Abdullah bin Luhai ini meletakkan patung dan memerintahkan orang-orang Mekah saat itu untuk menyembah patung itu. Ya. Patung yang pertama kali ya, dan yang terbesar adalah patung Hubal yang dibawa dari Syam. Ya. Ini adalah aktor orang yang pertama kali membawa patung berhala untuk disembah di Mekah, yaitu Abdullah bin Luhai ini tadi. Dan seterusnya ada patung Isaf dan Nailah, dan seterusnya hingga akhirnya pada saat Fathu Mekah, penaklukan Mekah, di dalam Ka'bah itu terdapat 360 patung, ya, yang akhirnya dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian materi sejarah sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Semoga memberikan manfaat kepada Ustaz Abror pribadi dan umumnya kepada anak-anak semuanya dan kepada pemirsa. Banyak kesalahannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah sirah nabawiyah atau sejarah perjalanan Nabi Muhammad SAW selanjutnya, yaitu pada pertemuan selanjutnya akan ada materi mengenai lahirnya Nabi Muhammad SAW, masa kecil hingga masa remaja, lalu masa kenabian Nabi Muhammad SAW dengan ustadz yang berbeda. Ya. Demikian dari Ustadz Abrar. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.